Oke, ini pembahasan soal latihan untuk sistem sirkulasi dan sistem respirasi, sistem pernapasan dan sistem peredaran darah ya. Soal nomor 1. Jika kondisi otot tulang rusuk turun, otot diafragma melengkung, volume paru-paru menurun, maka hal yang juga terjadi adalah nah, ini menyatakan kalau volume paru-paru menurun, berarti kita lihat tahapan yang ekspirasi ya, atau keluarnya udara. Nah, kalau keluarnya udara bisa terjadi otot tulang rusuk itu jadi turun. Nah, kalau otot tulang rusuk berarti pada pernafasan dada ya. Lalu otot diafragma melengkung ini nanti pada pernafasan perut. Oke, apa aja yang mungkin terjadi ketika peristiwa ekspirasi? Nah, yang mungkin terjadi selain otot alat bantunya, bisa jadi rongga dada mengecil atau menurun gitu ya. Lalu yang terjadi lagi tekanan paru-paru. Kalau udara keluar berarti tekanan paru-paru besar gitu ya. Oke, lalu otot alat bantu istilahnya melakukan relaksasi. Nah, relaksasi tadi seperti alat bantu tulang rusuknya turun atau alat bantu otot diafragma melengkung ya. Oke, selain itu berarti udara keluar. Nah, peristiwa yang mungkin terjadi selain yang diterangkan di atas pada soal, berarti kalau misalkan yang A, rongga dada membesar. Kalau udara keluar berarti rongga dada harusnya mengecil ya. Salah. Tekanan paru-parunya besar, benar. Nah, yang B, otot diafragma relaksasi karena terjadi inspirasi. Inspirasi salah. Nah, di sini ekspirasi. Nah, yang C, otot alat bantu relaksasi karena terjadi ekspirasi, pernapasan dada dan perut. Benar ya. Kalau yang D, tekanan paru-paru mengecil, salah ya. Tekanan paru-paru harusnya membesar karena melakukan inspirasi, salah. Harusnya ekspirasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, kembali ke soal nomor 2. Seorang anak bermain di lapangan dan tidak sengaja terjatuh dan kakinya terluka. Namun darahnya membeku dalam waktu yang cukup lama. Berarti menyatakan darahnya bisa membeku ya. Darahnya bisa membeku. Nah, hal ini kemungkinan dapat disebabkan karena kalau dibilang dia darahnya tidak membeku sama sekali, berarti hemofilia. Nah, kalau darahnya masih bisa membeku, nah berarti bisa terjadi karena indikasi kekurangan vitamin K ya. Maka jawabannya nanti yang D. Nah, bisa kita lihat dari gambaran penutupan luka yang udah pernah kakak ajarin ya. Nah, luka akan menyebabkan trombosit pecah. Nah, ketika trombosit pecah, maka aktiflah trombokinase atau dikenal juga tromboplastin. Nah, lalu akan terjadi pembentukan protrombin dengan bantuan vitamin Ca2 positif dan vitamin K. Lalu pembentukan trombin dan fibrinogen, lalu benang-benang fibrin. Nah, di sini mulai terjadi penutupan luka oleh benang-benang fibrin. Nah, ini bisa karena darahnya membeku tapi lama, bisa karena indikasi kekurangan vitamin K-nya ya. Oke. Nah, kita lanjut soal nomor 3.
Nah, di soal nomor 3, yang benar dari pernyataan di bawah ini adalah, nah kalau kita lihat ini mengenai proses peredaran darah ya. Nah, peredaran darah yang pernah kakak ajarin, untuk cepat cara ngingatnya, ini ada sedikit caranya. Kalau jantung manusia, ini gambarannya berarti soal pada jantung manusia ya. Ada 4 ruang. Nah, yang 4 ruang itu 2 serambi atau atrium, ada 2 bilik atau ventrikel. Nah, ini gambaran ruang jantung. Lalu di sini ada gambaran misalkan bagian paru-paru, di sini bagian seluruh tubuh. Nah, kalau misalkan dia peredaran darah besar, ya. Nah, yang kemarin kakak ajarin dari jantung, seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Kalau dia peredaran darah kecil, ya nanti dia aliran dari jantung, paru-paru, ke jantung. Nah, kalau dia dari yang peredaran darah besar, jantungnya itu alirannya dari bilik atau ventrikel kiri. Ya, berarti di sini bilik atau ventrikel kiri. Lalu ke seluruh tubuh. Ya, ke seluruh tubuh oleh arteri, pembuluh darah arteri yang mengandung banyak oksigen. Lalu kembali lagi ke jantung. Yaitu bagian serambi atau atrium kanan. Oke. Nah, lalu turun melalui katup tricuspidalis. Berarti 3 katup ya, tricuspidalis. Lalu kita masuk ke peredaran darah kecil. Dari jantung, kita lihat sambungannya dari bilik atau ventrikel kanan. Ke paru-paru, ya, bilik atau ventrikel kanan. Dari sini bilik ventrikel kanan, ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kadar oksigen sangat sedikit ya. Lalu kembali lagi ke jantung lewat vena pulmonalis. Terjadi pertukaran gas di paru-paru, berarti oksigen sudah sangat banyak di vena pulmonalis menuju ke serambi atau atrium kiri. Berarti di sini kita isi kembali lagi ke jantung bagian serambi atau atrium kiri ya. Nah, ini untuk penjelasan peredaran darah secara ringkas ya. Nah, jadi kalau kita lihat nomor 3, iya, yang benar dari pernyataan di bawah ini. Kalau kita lihat tadi aliran darah, yang benar kalau dibilang yang A, atrium kiri menerima darah kaya O2. Atrium kiri menerima darah kaya akan O2 melalui paru-paru, melalui vena. Ini ya dia, vena pulmonalis. Benar ya? Iya, vena pulmonalis. Jadi jawabannya udah yang A ya. Kalau yang B, ventrikel kanan berupa pompa berotot. Ventrikel kanan mana nih? Ventrikel kanan menampung darah dari atrium kiri. Ventrikel kanan dapat darah dari atrium kiri. Salah ya? Salah. Nah, kalau yang C, atrium kiri menampung darah yang sedikit oksigen. Salah ya? Sedikit oksigen, harusnya banyak oksigen. Oke, yang D, ventrikel kiri menerima darah kaya CO2. Salah ya? Masih banyak O2. Oke, jadi jawaban yang paling tepat yang A. Oke, ya yang A. Oke, jawabannya yang A.
Nah, soal nomor 4. Yang nomor 4 tentang kapasitas udara. Udara yang didapat pada saat kita mengambil nafas sekuat-kuatnya disebut udara. Nah, kalau komplement berarti di sini inspirasi maksimal, berarti udara bisa masuk semaksimal mungkin atau sama dengan mengambil nafas atau mengambil udara sekuat-kuatnya. Nah, udah pasti jawabannya langsung yang A ya. Kalau tidak, ini dia pernafasan biasa ya. Pernafasan secara biasa, yaitu udara yang bisa keluar masuk saat pernafasan secara biasa ya. Nah, kalau suplementer berarti ini nama lainnya ekspirasi maksimal. Udara yang bisa dikeluarkan sebanyak-banyaknya, berarti dikeluarkan semaksimal mungkin. Kalau udara residu berarti di sini volume udara sisa ya, udara yang masih ada di dalam paru-paru meskipun kita sudah mengeluarkan udara semaksimal mungkin. Nah, karena ditanya mengambil nafas kuat-kuatnya berarti jawabannya yang inspirasi maksimal atau komplementer. Kapasitasnya kurang lebih 1500 mili atau cc. Oke. Nah, nomor 5. Berikut ini adalah organ-organ suatu sistem. Mulut, tenggorokan, kerongkongan, trakea, lambung, alveolus, ginjal, dan bronkus. Nah, yang ditanya, organ-organ menyusun sistem respirasi atau sistem pernafasan, yaitu mulut, bukan, itu pencernaan, tenggorokan, iya, kerongkongan itu pencernaan, trakea, iya, lambung pencernaan, alveolus, iya, ginjal ini ekskresi, sama bronkus, iya. Berarti 2, 4, 6, 8. Jadi jawabannya ya A. 2, 4, 6, dan 8 ya. Oke, nomor 6. Yang bukan penyakit yang umum terdapat pada saluran pernafasan ya. Nah, saluran pernafasan sinusitis ya. Ya. Ini peradangan pada sinus. Pneumonia ya. Ini dikenal juga dengan paru-paru basah. Ya, infeksi bisa karena bakteri menyebabkan adanya cairan pada bagian paru-paru ya. Kalau sinusitis ini dia peradangan pada saluran sinus ya. Kalau tuberkulosis ini dikenal juga dengan TBC ya, tuberkulosis oleh bakteri Mycobacterium tuberkulosis ya, atau tuberkulosa. Nah, yang bukan yaitu dia diabetes ya. Diabetes itu sama dengan penyakit kencing manis ya. Kencing manis. Atau dia kadar gula tinggi. Kadar gula darah tinggi. Oke. Nah, jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Nah, pernyataan berikut adalah fungsi dari sistem sirkulasi atau peredaran darah pada manusia, kecuali kalau yang A, mengangkut zat nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Ya, itu bagian dari fungsi sistem peredaran darah, yaitu siapa yang mengangkut zat nutrisi atau sari-sari makanan ke seluruh bagian jaringan tubuh, yaitu bagian plasma darah atau cairan darah. Yang B, mengangkut sisa metabolisme ke alat pengeluaran. Nah, mengangkut sisa metabolisme ini salah satunya yaitu bisa saja ya
sisa metabolisme berupa CO2. Ya, ini termasuk dia pengikatan gas. Ya, pengikatan gas salah satu perannya dari si eritrosit ya, adanya hemoglobin. Nah, membawa enzim pencernaan dari lambung ke usus salah ya. Enzim pencernaan itu tidak dibawa oleh darah. Yang dibawa oleh darah itu nanti hormon, bukan enzim ya. Jadi yang kecualinya nanti yang C, karena yang D mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh itu sama ya perannya pengikatan gas, berarti si eritrosit juga ya yang membawa oksigen eritrosit. Oke. Jadi yang kecuali jawabannya yang C. Nomor 8. Beberapa bakteri yang menyebabkan penyakit dengan cara melepaskan toksin ke dalam tubuh kita, toksin atau racun ya. Nah, tubuh kita akan membuat sistem pertahanan tubuh. Jadi kalau misalkan ada toksin, ada racun atau senyawa asing masuk ke dalam tubuh, maka yang berperan di sini adalah siapa? Sel darah putih ya, sel darah putih. Nah, eritrosit melepaskan zat antibodi salah. Yang melepaskan antibodi adalah sel darah putih atau leukosit ya. Leukosit mengeluarkan trombokinase. Nah, trombokinase ini yang dikeluarkan oleh trombosit ya. Trombosit bukan leukosit. Leukosit itu sel darah putih untuk imunitas tubuh. Leukosit menyerang antigen atau zat asing pada luka. Ya, jadi kalau ada zat asing masuk ke dalam luka, maka akan diserang oleh leukosit. Oke. Nah, eritrosit menempel pada toksin dan menetralisir toksin. Bukan ya. Eritrosit bukan untuk menempel pada toksin atau menetralisir racun, bukan ya. Jadi jawabannya yang C. Oke. Nah, nomor 9. Berikut ini bukan merupakan jenis leukosit. Nah, leukosit itu jenisnya ada 2. Ada yang A granulosit dan ada yang granulosit. Nah, yang A granulosit ini ada 2 mol. Yang granulositnya ada 3 band. Nah, yang A granulosit yaitu si monosit dan limfosit. Sedangkan yang granulositnya ada basofil, eosinofil, dan neutrofil ya. Katanya yang bukan jenis dari leukosit yaitu si eritrosit. Oke, eritrosit sel darah merah ya. Jawabannya yang D. Oke, nanti kita lanjut ke soal yang berikutnya.